Haleluya. Puji Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu, ini salam Pantai Kosta. Kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, Bapak Ibu bilang haleluya. Kalau saya bilang haleluya puji Tuhan, kita semua katakan amin. Siap? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, senang sekali bisa beribadah bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal. Nama saya David Kailuhu, saya pengerja di tempat ini sudah kurang lebih 1 tahun lebih. Ya, saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan lewat Ibu Gembala dan Bapak Wakil Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Barusan kita sudah menikmati hadirat Tuhan ya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang menikmati hadirat Tuhan? Boleh angkat tangan, ya. Bukan sebuah kebetulan kita ada di tempat ini, ya. Saya tadi jaga di depan pintu dan begitu melihat Bapak Ibu datang dengan penuh sukacita, ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak merencanakan datang ke tempat ini, ya. Tapi entah kenapa digerakkan untuk ya udah nggak apa-apa datanglah ibadah sore. Mungkin ada. Itu bukan suatu kebetulan, amin. Tuhan rindu untuk berbicara. Tuhan rindu untuk menyatakan sesuatu kepada kita lewat firman-Nya khususnya. Amin. Puji Tuhan, yang jadi tema pada sore hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Ya, masih seputar tema tahun ini yaitu pelaku firman, di mana kita membahas kitab Yakobus, ya, di mana kita dituntut bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga pelaku. Iman harus disertai dengan perbuatan, karena kalau tidak, iman tersebut hakikatnya mati. Kita sudah sering mendengar hal tersebut, tapi kita mau lebih dalam lagi malam hari ini, sore menjelang malam hari ini, membahas tentang iman yang menyelamatkan. Ayatnya terdapat dalam Yakobus pasal yang kedua, ya. Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Nanti saya baca yang warna putih, Bapak Ibu sekalian yang warna oranye. Kita akan baca sampai ayat yang ke-19. Saya mulai dalam nama Tuhan Yesus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya, ya, maka iman itu adalah mati. Ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku." 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Puji nama Tuhan. Kita baru saja membaca tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, saya menjelaskan sedikit ya. Di sini Yakobus mengatakan dengan begitu jelas ya, bahwasannya tidak mungkin ya seorang benar-benar bisa memiliki iman yang menyelamatkan tanpa perbuatan yang menjadi bukti iman itu ya. Tidak mungkin ada orang benar-benar punya iman kalau ia tidak memiliki perbuatan ya. Kenapa? Karena latar belakangnya saat itu Yakobus menyampaikan firman ini kepada orang-orang Kristen Mesianik, orang-orang Kristen yang punya keturunan Yahudi, ya, di mana orang-orang ini begitu sukacita dan bahagianya
mengetahui bahwa mereka menemukan kemuliaan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita tahu, kita dibenarkan, itu bukan hasil usaha kita, tapi kasih karunia. Kita mengerti. Ya, saat itu orang-orang Kristen yang latar belakang Yahudi, mereka begitu bahagia, begitu senang. Kenapa? Karena mereka terlepas daripada suatu perbudakan sistem pekerjaan kebenaran, yaitu hukum Taurat, di mana mereka harus mengerjakan kurang lebih 600 lebih hukum. Kalau satu saja gagal, semuanya batal. Bapak Ibu bisa bayangin, begitu banyak tuntutan hanya untuk dibenarkan. Dan ketika mereka menemukan bahwa ada hukum Kristus, yaitu apa? Keselamatan melalui iman percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga mereka dibenarkan, dosanya diampuni. Tetapi ternyata ada beberapa di antara jemaat atau bahkan banyak yang kemudian beralih ke pemikiran yang ekstrim. Ya, apa itu Bapak Ibu? Yaitu mereka ada yang menganggap bahwa perbuatan itu tidak penting sama sekali. Kemudian mereka hanya berpikir bahwa, oh nggak apa-apa, saya percaya saja. Sekali selamat tetap selamat. Yang penting saya percaya sama Tuhan, dosa saya diampuni, sudah, saya nggak harus lagi melakukan perbuatan kebaikan. Itulah yang menjadi latar belakang Yakobus menulis ayat ini. Namun kemudian tidak demikian. Di ayat yang 14, jelas dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Sekali lagi, begitu jelas. Di sini Yakobus berkata, tidak mungkin seorang benar-benar bisa memiliki iman yang menyelamatkan tanpa perbuatan yang menjadi bukti iman tersebut. Ya, ini begitu keras diberitakan. Gak mungkin iman yang menyelamatkan itu tidak ada perbuatan baiknya. Tidak mungkin iman tersebut bisa berdiri sendiri tanpa ada perbuatan. Ya, terus kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, apakah pernyataan Yakobus ini bersimpangan dengan pernyataan Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus kan bilang di Efesus pasal yang kedua, ya, Bapak Ibu tahu. Ini ayatnya. Ya, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, saya bacakan ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jelas di sini Rasul Paulus berkata, terus apakah dengan pernyataan Yakobus kemudian berseberangan? Karena di sini Rasul Paulus jelas berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Tetapi kenapa kok seolah-olah Yakobus bilang, imanmu itu perlu perbuatan. Apakah ini bertentangan? Tentu tidak. Kita tahu Alkitab ditulis oleh penulis yang beda, tapi diilhamkan oleh pribadi yang sama, itu Roh Kudus. Ya, justru tugas kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk menyelidiki firman, untuk mempercayai bahwa firman itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Amin. Tetapi melengkapi. Kenapa ini penting? Karena kalau ayat seterusnya di ayat yang ke-10, saya bacakan di situ. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ternyata ada lanjutannya, ya, yaitu bahwa jelas dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Ternyata Tuhan mau menyelamatkan kita supaya kita bisa berbuat baik. Tidak bisa sekedar kita hanya percaya saja, tapi kemudian kita mengabaikan perbuatan kita. Tadi pagi Pastor Yosua menjelaskan tentang Kristen KTP. Ya, orang-orang Kristen yang ngakunya Kristen, di KTP-nya tulisan Kristen, tetapi perlakuan setiap harinya tidak bisa mencerminkan imannya. Ya. Sekali lagi, Yakobus katakan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini penting Bapak Ibu, ya, karena lebih lanjut lagi, ya, pada Titus
pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga ayat ke-8, di situ dikatakan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ya, sekali lagi Rasul Paulus tidak berseberangan tetapi saling melengkapi, jelas ya. Di sini dikatakan agar mereka yang sudah percaya, agar mereka yang sudah ngaku Kristen, agar mereka yang sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, ya. Supaya apa? Itulah yang baik dan berguna bagi manusia, ya. Bapak Ibu bisa bayangin sukacitanya kita ketika kita diselamatkan sama Tuhan, ya. Kehidupan kita yang lama, Tuhan berikan kehidupan yang baru, Tuhan ampuni setiap dosa kita. Bapak Ibu pernah ngebayangin hal tersebut nggak? Setiap kali perjamuan saya membayangkan hal tersebut. Betapa beruntungnya saya. Tuhan, siapa saya? Saya sering kali berdoa gitu, siapa saya Tuhan? Sehingga Tuhan mengindahkan saya, mengampuni saya. Tetapi ternyata nggak sampai di situ Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Bentuk rasa syukur kita. Bukan kita melakukan sesuatu buat diselamatkan, enggak. Tetapi kita melimpah dengan ucapan syukur, kita melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya orang-orang di luar sana yang belum mengecap kebaikan Yesus, melihat perbuatan kita memuliakan Bapa di surga. Hari-hari ini mungkin kita nggak bisa gamblang dengan berkata, ayo percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, jalan keselamatan dan hidup. Mungkin kita nggak bisa berkata gamblang hal itu. Tetapi melalui kehidupan kita yang sudah diselamatkan Tuhan, dan kita mengamalkan perbuatan baik sesuai dengan kebenaran, orang-orang akan melihat Kristus dalam setiap kehidupan kita, dan kemudian akan jadi percaya. Amin. Ini yang jadi tujuan Tuhan. Kenapa Dia mau iman kita itu iman yang aktif, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Karena iman yang hanya sekedar percaya adalah iman yang hakikatnya mati. Kenapa? Karena nggak ada perbuatan di dalamnya. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang tersebut, karena begitu jelas di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ternyata tahu Tuhan, kenal siapa Tuhan, itu enggak cukup. Harus ada perbuatan supaya apa? Supaya kita membuktikan bahwa iman kita itu adalah iman yang sejati. Iman yang benar di hadapan Tuhan. Ya, bukan hanya orang yang berseru-seru, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk, saya beri 3 poin di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya menjelaskan tentang iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu apa? Poin yang pertama, iman yang aktif serta menghasilkan tindakan. Ya, iman yang menyelamatkan adalah iman yang aktif serta menghasilkan tindakan. Ini ayatnya saya baca saja secara cepat. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang jadi respon Tuhan di ayat yang ke-34? Maka katanya, kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit itu. Ya.
Iman ternyata bisa menyelamatkan. Ketika apa? Ketika iman itu aktif. Ketika iman itu bergerak dan ada tindakan. 12 tahun ya, wanita ini mengalami pendarahan. Begitu banyak hal yang ia lakukan. Dia cari tabib ke sana kemari. Bukannya sembuh, malah hartanya semakin habis. Tidak ada faedahnya bahkan dikatakan. Tetapi luar biasanya ketika dia mendengar berita tentang Yesus. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, ya, kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Imannya timbul, ya, imannya timbul membuat dia jadi bergerak. Membuat dia jadi mungkin tubuhnya sudah lemah, tetapi dia menerobos barisan orang-orang yang juga ratusan orang mungkin juga yang pengen ngelihat Yesus, yang pengen juga disembuhkan. Tapi mungkin gak banyak yang berani gitu untuk mengambil tindakan. Tetapi perempuan ini dengan tenaganya yang gak seberapa, dia terobos barisan tersebut. Dan berkata dengan iman yang luar biasa, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan Bapak Ibu tahu Tuhan menghargai iman kita, amin. Tuhan menghargai iman kita, kepercayaan kepada kuasa Tuhan. Dan di sini Tuhan jelas katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, biarlah kiranya iman itu terlebih dulu menyelamatkan kita pribadi. Sebelum kita bersaksi tentang Kristus di luar sana, kita dulu mesti selamat. Kita dulu harus punya iman yang aktif, yang bergerak, yang menyaksikan sendiri bahwa iman saya hidup, Tuhan saya berkuasa. Maka dari itu kita harus datang sama Tuhan dengan iman. Ya, apa yang jadi masalah pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini? Ya, tapi kiranya respon perempuan ini kita juga, saya yakin dan percaya nggak ada salah yang kita tiru. Ya, ketika kita beribadah, sebentar kita menyembah Tuhan dengan tangan yang mungkin terangkat, Tuhan, asal saya rasakan hadirat Tuhan saja, saya akan sembuh. Asal saya rasakan hadirat Tuhan saja, masalah saya pasti selesai. Asal saya rasakan hadirat Tuhan saja, saya yakin dan percaya sesuatu akan terjadi. Amin. Tuhan menghargai iman kita. Adakah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian datang ke tempat ini dengan iman bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa tiada yang mustahil bagi Dia? Kita tadi nyanyikan setiap belenggu dipatahkan. Amin. Puji Tuhan. Ini yang jadi pertama, ya. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang aktif serta menghasilkan tindakan. Yang kedua, iman yang hidup serta menghasilkan perbuatan baik. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, di sini Yakobus kasih contoh yang begitu sederhana, yang begitu jelas, ya. Iman itu harus disertai dengan perbuatan, karena dia lihat sendiri ketika ada mungkin orang percaya, orang yang ngakunya beriman sama Yesus Kristus, tetapi ketika melihat saudaranya, kekurangan saudaranya, susah makan, saudaranya nggak punya pakaian, bukannya memberikan, hanya mendoakan, hanya mengeluarkan kata-kata yang rohani, ya. Selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, makanlah sampai kenyang. Di sini dikatakan, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ya, iman harus disertai dengan perbuatan. Bahkan di sini dikasih contoh yang begitu sederhana, yaitu kita orang percaya harusnya kita bisa menunjukkan kemurahan. Karena kalau Bapak Ibu tahu di Galatia, kemurahan itu termasuk salah satu dari buah roh, ya. Buah roh yang dihasilkan setiap kita orang percaya. Tuhan izinkan
orang-orang yang mungkin kekurangan ditempatkan di sekitar kita. Tuhan gak iseng. Kenapa? Mereka itu menagih buah dalam kehidupan kita. Dapatkah kita menghasilkan buah kemurahan tersebut? Ya, bagaimana kita menghasilkan buah kemurahan kalau kita nggak pernah kita tutup mata ketika ada orang yang membutuhkan? Benar gak? Tapi Tuhan izinkan mungkin ada orang-orang yang berkekurangan. Mungkin ada pakaian Bapak Ibu yang tergantung 1 tahun udah nggak kepake di lemari. Sumbangkan kepada orang yang memerlukan. Mungkin setiap hari begitu banyak makanan yang dibuang. Saya kasih kesaksian sedikit Bapak Ibu. Sebelum di tempat ini saya praktek di Sekolah Alkitab Batu. Ya. Saya jadi tugasnya jaga kafetaria. Tapi juga saya jadi kepala kamar. Di Sekolah Alkitab itu satu asrama itu 30 orang. Saya jadi kepala kamarnya. Saya menyaksikan sendiri bahwa ada orang siswa-siswa yang beruntung mungkin, yang punya uang jajan yang bisa jajan di kafetaria. Tapi saya menyadari bahwa ada siswa-siswa yang nggak punya uang buat ke kafetaria, karena saya tahu duitnya terbatas. Ya, puji Tuhan saya jaga kafetaria. Selepas jaga kafetaria saya bersih-bersih, ternyata banyak makanan yang tersisa. Sebenarnya harusnya dibalikin ke dapur besar, tapi itu tergantung saya ngelolahnya. Atau bisa dibuang juga. Teman saya ada yang nggak mau capek, ya wes buang. Padahal makanan-makanannya masih layak. Masih ada snack goreng-gorengan yang masih layak sekali dimakan. Karena hari itu baru dibikin. Akhirnya saya berinisiatif tiap malam selesai kerja, saya bungkus. Saya bungkus. Saya bungkus. Dan kemudian saya bagikan. Ternyata ini jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik. Tiap malam anak-anak saya sudah nungguin. Papi kamarnya, istilahnya papi kamar kalau di sana ketua kamar. Buat bawa makanan. Mereka begitu senang, mereka begitu bahagia, kita ngobrol di situ sambil makan. Karena nggak banyak orang yang beruntung yang bisa ketika jam kafetaria beli makan kemudian dibungkus, ada yang makan sendiri. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya untuk menunjukkan kemurahan lewat keterbatasan saya. Tapi saya begitu melihat sukacita luar biasa. Ini kiranya yang jadi kerinduan kita Bapak Ibu. Perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Kita tunjukkan kasih Kristus yang Tuhan sudah curahkan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Sini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bahkan ini ayat yang sering merema dalam kehidupan saya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sadar siapa kita? Sadar siapa Tuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang punya semuanya. Tuhan ngutang. Tuhan ngutang sama siapa? Sama orang-orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lemah. Dan bahkan jelas dikatakan, yang akan membalas perbuatannya itu. Gak usah takut khawatir, kekurangan Bapak Ibu ketika kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Asal ya landasannya benar, kebenaran, Tuhan yang pasti membalas. Amin. Puji Tuhan. Poin yang terakhir, yang ketiga, iman yang tekun serta menghasilkan ketaatan. Ayat yang itu ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, Yakobus pasal yang kedua. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Hal yang ketiga adalah iman yang tekun serta menghasilkan ketaatan. Ya. Yakobus berkata, coba sini tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan. Ya. Tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan.
Karena jelas Yakobus berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Malam hari ini kita membahas tentang iman yang menghidupkan. Kalau saya boleh balik, iman tanpa perbuatan artinya bukan iman yang menghidupkan, tetapi iman yang mematikan. Hati-hati Bapak Ibu, orang percaya. Hati-hati, jangan-jangan ketika kita hanya ngaku Kristen, hanya ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita nggak punya perbuatan, kita masih sering kompromi dengan dosa, kita masih menikmati hidup dalam dosa, jangan-jangan kita punya iman yang mematikan. Pernah ketemu orang yang imannya mematikan? Ya, perkataannya ketus. Kalau di belakang ngobrolin temennya, barusan gereja sama-sama, tapi ketika pulang ngomongin kesalahan satu dengan yang lain. Anak-anak Tuhan kayak pelayan Tuhan, ketika melihat mungkin, oh ada jemaat baru yang Tuhan pakai luar biasa, kemudian jadi iri dan kemudian jadi gosip. Gak bisa ngelihat orang lebih dari dirinya dia, kemudian jadi gosip. Iman yang mematikan, ngakunya percaya, pelayanannya luar biasa, tetapi perbuatannya tidak selaras dengan perkataannya. Saya yakin dan percaya di tempat ini nggak ada dan jangan sampai ada, ya. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Berapa banyak orang yang harusnya bisa jadi orang percaya, tapi karena perbuatan orang Kristen, akhirnya jadi syak, jadi batu sandungan. Tetapi ketika kita punya iman yang benar kepada Tuhan, dan kita hasilkan melalui ketaatan akan firman Allah, kita bakal melihat iman itu hidup, bergerak, dan menyelamatkan orang-orang di luar sana. Amin. Puji Tuhan. Ya, di sini terlihat sekali kebulatan hati dari Yakobus. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita nggak selamanya bisa bilang iman kita Bapak Ibu. Khususnya mungkin di warga sekitar, di tempat di mana kita ditempatkan, di kerjaan kita dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak bisa dengan gampangnya bilang iman kita. Tapi kiranya ini yang jadi teladan Yakobus yang berikan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Kiranya perbuatan-perbuatan kita, tingkah langkah perkataan kita, itu selaras dengan kebenaran firman Allah. Supaya apa? Supaya orang kenal Tuhan lewat perbuatan kita. Supaya terang Kristus itu nyata dalam setiap perbuatan kita. Supaya, Matius katakan, Bapa di surga yang dipermuliakan ketika melihat perbuatanmu yang baik. Ya. Ayat 19, Yakobus begitu keras, ya, menegur. Di situ dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita perlu ingat bahwa Yakobus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakangi Yahudi. Ya. Hanya ada satu Allah saja itu udah mereka percaya. Ya. Dalam konteks Yahudi ada yang namanya Sema. Ya. Ulangan 6 ayat 4 di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Dan perkataan ini biasanya dibacakan orang Yahudi tiap pagi dan malam. Mengawali mereka doa, mereka sebutkan ini, Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Tapi di sini Yakobus memperingatkan dengan jelas, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Dengan kata lain saya mau bilang kayak gini, doa saja tidak cukup. Saya nggak mendiskreditkan kuasa doa Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bilang, Tuhan sertai langkah saya pagi hari. Saya mau hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Wah, luar biasa. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi kenyataannya apa? Apa yang Bapak Ibu jalani? Suara siapa yang Bapak Ibu dengarkan? Itu yang penting. Rekan saya ada berkata seperti ini, doakan kerjaanmu dan kerjakan doamu. Karena itu tidak bisa dilepaskan. Ya. Kenapa? Setan-setan pun juga percaya hal itu dan mereka gemetar.
Setan-setan pun juga percaya sama Tuhan. Tapi apa yang jadi pembedanya? Mereka nggak taat. Mereka memberontak sama Tuhan. Mereka menolak perintah Tuhan. Itu setan. Yakobus pengen bilang, apa bedanya kita? Ketika kita hanya ngakunya Kristen saja, ngakunya punya iman, tetapi kehidupan kita nggak sama sekali mencerminkan iman kita. Ya, tetapi melalui iman kita dan perbuatan kita melakukan kebaikan dan kebenaran. Biarlah ini yang jadi pembeda kita. Amin, Bapak Ibu. Biarlah kita memberikan suatu perbedaan. Firman Tuhan jelas katakan, Tuhan memberikan perbedaan kepada orang-orang yang beribadah dan orang yang tidak. Maka dari itu, ya, slide yang terakhir. Ya, puji Tuhan. 3 hal ini yang Bapak Ibu bawa. Saya terbatas, tapi 3 hal ini yang kemudian akan kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa. Melalui kepercayaan kita kepada Tuhan yang berkuasa, itu akan menjadi iman yang aktif serta menghasilkan tindakan. Yang kedua, iman hidup serta menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga, iman yang tekun serta menghasilkan ketaatan. Saya tutup dengan satu kesaksian, Bapak Ibu. Ketika saya baru sekolah Alkitab, saya begitu terbatas. Kata-kata yang saya bisa ucapkan begitu terbatas. Saya terbata-bata. Ya, saya orangnya nggak suka keramaian. Saya canggung di depan banyak orang. Yang saya bisa lakukan hanya tiap hari berdoa. Ya, di sekolah Alkitab itu ada namanya pantulan. Jam malam, jam 10 malam harus matiin lampu. Dan yang saya lakukan adalah ketika mati lampu, saya ambil alas doa dan saya pergi ke aula. Saya cuma tiap malam bilang, Tuhan, pakai saya. Saya nggak mampu, saya terbatas. Tetapi entah kenapa Tuhan kasih kerinduan yang jelas. Yaitu bahwa lihat teman-temanmu satu kamar. Ya, Tuhan kasih kerinduan bahwa supaya teman-teman yang lain juga berdoa. Saya canggung, saya nggak bisa ngajak, ayo ikut saya berdoa, saya nggak bisa. Ya, mungkin mereka ada kesibukan, mereka mungkin udah lelah karena satu hari kegiatan, banyak yang sudah istirahat. Tapi yang saya lakukan adalah saya hanya berdoa. Saya pergi berdoa ke auditorium, saya berdoa dan saya selipkan tiap malam. Tuhan, saya mau Tuhan jamah teman-teman saya supaya mereka juga punya waktu berdoa. Hanya itu yang saya doakan. Tapi ternyata lambat laun itu jadi kebiasaan. Ketika mati lampu supaya nggak kelihatan, saya keluar berdoa. Ternyata teman-teman saya memperhatikan hal tersebut. Bapak Ibu, ternyata ada orang-orang yang memperhatikan. Dan satu kali ketika saya pulang dari doa, jam 11, jam setengah 12 malam, ada teman saya yang kemudian datang ke tempat tidur saya. Dia bertanya, Fit, kamu habis dari mana? Saya bilang, saya habis berdoa. Saya habis berdoa. Sendirian. Ya kalau dari kamar kita, iya dari kamar lain ada beberapa. Aku mau dong ikut doa sama kamu. Aku mau dong bareng. Besok ajak aku ya tiap kali kamu berangkat. Aku juga mau doa bareng sama kamu. Aku juga mau punya kebiasaan doa kayak kamu. Saya menangis, Bapak Ibu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, siapa saya? Tuhan, siapa saya? Sehingga Tuhan mengindahkan saya. Saya cuma bersyukur tiap malam saya bisa Tuhan panggil. Saya cuma bersyukur Tuhan terus pakai, Tuhan terus proses saya. Tapi siapa saya, Tuhan? Jadi alatmu. Orang-orang teman saya juga bisa jadi punya kebiasaan yang baik. Akhirnya dia jadi lebih rajin doa dari saya. Teman saya ini adalah mantan geng motor, kriminal. Dia pernah bunuh orang dan sebagainya. Tapi melalui aktivitas doanya, penyerahan seperti lagu, berserah penuh sama Tuhan. Setiap malam cuma bisa nangis di kakinya Tuhan.
Saya melihat perubahan yang luar biasa. Sampai hari ini saya melihat dia jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, biarlah ini yang jadi kerinduan kita Bapak Ibu. Supaya kita punya iman yang menyelamatkan. Mulai dari kita dulu. Mulai dari kita menyaksikan bahwa saya punya Allah yang hidup. Pergumulan masalah saya apapun itu. Asal saja saya rasakan hadirat Tuhan, semua selesai. Dan ketika kita sudah mencicipi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kita bagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Lewat kebaikan, lewat tindakan nyata. Dan yang terakhir harus dengan tekun serta didasari oleh ketaatan akan firman Allah. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi orang dimenangkan. Lebih banyak lagi orang kenal Kristus lewat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang jadi renungan firman Tuhan.